wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Baik, rekan-rekan, sahabat Soiler, kawan-kawan, kakak-kakak dan abang sekalian. Sebelumnya, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena berkat limpahan rahmat dan nikmat-Nya lah kita masih dapat dikumpulkan bersama-sama di dalam ruang Zoom meeting kali ini dalam agenda Soil Judging Contest pelatihan online secara tatap maya dikarenakan wabah COVID-19 masih menyerang di negara tercinta kita yaitu Indonesia. Kemudian saya ucapkan terima kasih banyak kepada rekan-rekan sekalian, sahabat Soiler, kakak-kakak dan abang-abang mahasiswa ilmu tanah mulai dari 2017, 2018, 2019, dan 2020 yang siang hari ini masih sempat hadir untuk bersama-sama mendapatkan dari narasumber kita yang alhamdulillah hari ini kita kedatangan narasumber yang kece ya. Saya lihat di sini narasumbernya sudah hadir nih. Ada Bang Doli Ronaldo Harahap. Izin Bang. Oke. Baik rekan-rekan. Marilah bersama-sama untuk kita mulai membuka acara kita dalam acara batch ketiga pelatihan online Soil Judging Contest pada hari ini. Agar lebih cermat dan lebih hikmat, marilah bersama-sama kita buka acara ini dengan melapaskan lapas basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, masuk ke acara yang selanjutnya yaitu untuk lebih kenal lebih dekat lagi dengan narasumber kita pada siang hari ini. Marilah bersama-sama kita kenalkan. Boleh ditampilkan dari panitia Medinfo. Mohon izin nih Bang, memperkenalkan CP-nya. Jadi narasumber kita pada siang hari ini yaitu Bang Doli Ronaldo Harahap, Sarjana Pertanian. Yang mana Bang Doli Ronaldo Harahap ini merupakan putra yang lahir di Tambangan pada tanggal 29 Maret 1998. Untuk prestasi tersendiri, Bang Doli Ronaldo Harahap ini merupakan juara Harapan 3 Putra Pidato Lomba Bahasa Inggris tingkat Kabupaten Musirawas 2011. Juara 3 lomba poster dalam kegiatan Jambore Ilmu Tanah Indonesia. Kemudian dari pengalaman kerja tersendiri, Bang Doli Ronaldo Harahap ini merupakan surveyor lapangan lahan gambut di Kabupaten Ogan Ilir dengan luas area 20 hektar. Surveyor lapangan lahan gambut di Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan luas area 80 hektar. Asisten dosen survei dan evaluasi lahan, analisis bentang lahan, pengelolaan limbah pertanian, pengelola lahan rawa, agrogeologi, kimia tanah, dan morfologi dan klasifikasi tanah. Wow, keren juga ya narasumber kita pada hari ini. Dari pengalaman kerja, kemudian prestasi. Memang narasumber yang dipilih oleh staf keprofesian ini tidak salah ya. Memang sesosok panutan yang bisa kita jadikan sebagai inspirasi nantinya. Untuk latar belakang pendidikan tersendiri, Bang Doli Ronaldo Harahap ini merupakan lulusan Sekolah Dasar Negeri Cipto Dadi pada tahun 2009. Kemudian SMP Negeri Cipto Dadi pada tahun 2012, SMA Negeri Sukakarya pada tahun 2015, dan merupakan alumni mahasiswa jurusan Ilmu Tanah, Program Studi Ilmu Tanah, Fakultas Pertanian Universitas Sriwijaya 2019. Untuk kemampuan tersendiri, Bang Doli Ronaldo Harahap ini mampu menguasai Microsoft Office, Quantum GIS, ArcGIS, GPS, komputer, dan internet. Untuk yang pengen lebih dekat kenal lagi dengan Bang Doli, itu bisa dihubungi di email dolironaldoharahap@gmail.com atau di nomor ponselnya 085273262553. Boleh di screenshot kawan-kawan yang pengen kenal lebih dekat dengan Bang Doli Ronaldo Harahap. Untuk alamat tersendiri RT 1, RT 001, RW 001, Kelurahan Bangunjaya, Kabupaten Musirawas. Oke. Mungkin di sini ada yang sekabupaten dengan Bang Doli ya? Udah kenal sama Bang Doli? Kayaknya banyak nih anak ilmu tanah dari Musirawas ya kawan-kawan. Baik, untuk melanjutkan acara yang selanjutnya, mungkin sebelumnya kami himbau kepada kawan-kawan sekalian, boleh untuk mengaktifkan kameranya
agar nantinya ketika Bang Doli menyampaikan materi itu dapat melakukan interaktif sehingga pertukaran ilmunya itu terjalin dengan sangat baik. Sekaligus juga nih Bang Doli mungkin pengen kenal nih, oh mana nih anak ilmu tanah yang 2019 ya Bang ya? Nah kan, apalagi yang anak ilmu tanah 2020 tuh, pasti belum kenal Bang Dolinya. Boleh, silakan diaktifkan dulu kameranya. Untuk yang selanjutnya, kita penyampaian materi Soil Judging Contest Batch 3 yang akan disampaikan langsung oleh narasumber kita pada sarjana pertanian. Oke, mungkin waktu dan tempat kami persilakan untuk Bang Doli. Sebelumnya sehat Bang ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, berarti udah siap nih menyampaikan materi. Jelas nggak suaranya? Jelas Bang, jelas, cukup jelas Bang. Untuk video aman? Baik, silakan. Aman Bang, aman. Masih ganteng Bang. Gimana? Screen share apa? Sharingnya? PPT-nya gimana? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan terlebih dahulu. Perkenalkan kembali, nama saya Doli Harahap. Saya alumni Ilmu Tanah Angkatan 2015. Kemarin untuk disampaikan oleh si Lilis untuk menjadi pemateri di pelatihan Soil Judging Contest di tahun 2021 ini. Untuk sebelumnya, tahun-tahun sebelumnya juga pernah juga diadakan, namun namanya itu berbeda, yaitu Soil Judging Training. Kita langsung di lapangan, jadi saya biasanya menjelaskan pemateri itu dari lapangan sih. Jarang melalui materi di kelas, agar lebih nyantol lah istilahnya. Ini juga pakai HP ya, maaf sebelumnya, karena laptop juga ini lagi kendala soal jaringan juga. Baik, mungkin mulai saja dari si materi kita. Maaf ya. Halo, masih ada suaranya? Masih Bang, aman. Untuk materi kita hari ini tuh, pertama itulah definisi menjelaskan kesesuaian lahan itu apa, tujuannya apa, terus untuk simbologi adalah simbol yang digunakan dalam rincian kelas kesesuaian lahan itu, untuk pembahasan, terus nanti ada contoh kesimpulan. Next. Oke, untuk masuk yang pertama itu adalah penilaian kesesuaian lahan itu adalah menilai tingkat kecocokan lahan untuk kebutuhan bidang tanaman yang ikan kita tanam di lahan itu. Jadi ada dua, itu pertama penilaian kesesuaian lahan, yang kedua itu jadi kalau penilaian kesesuaian lahan itu kita melakukan tingkat penilaiannya itu kecocokan sebidang lahan itu dengan tanaman baru yang belum ada tanaman sebelumnya di lahan tersebut. Kalau evaluasi itu artinya adalah mengevaluasi, menilai kembali tanaman tersebut memang cocok di lahan tersebut atau perlu penambahan atau dikurangi atau istilahnya kayak ditambah input apa yang harus dilakukan di lahan tersebut. Terus untuk tujuan itu adalah menetapkan tingkat kesesuaian lahan untuk macam penggunaan lahan tertentu, ya di mana tingkat kesesuaian lahan itu menentukan bagus atau tidaknya nanti tanaman yang akan kita tanam di tanah tersebut. Dimana kalau kita tanam sawit di lahan rawa lebak tanpa kita tingkatkan input di lahan, yaitu pembuatan biasanya peninggian lahan. Lebak yang didominasi oleh air, jika kita tidak bisa mengatasi dari air itu sendiri, ya kita tanami tanaman yang sesuai dengan kondisi areal tersebut. Selanjutnya, next. Udah di next? Apakah nggak ada suaranya ya?
Udah di next, Bang. Moderator. Ada bang. Masih aman. Jadi untuk penilaian kesesuaian lahan itu ada 3 aspek. Yang pertama ada penilaian kesesuaian lahan itu sendiri. Yang kedua itu data yang kita ambil adalah kesesuaian lahan aktual yang kita dapatkan. Yang akan kita dapatkan itu kesesuaian lahan aktual. Itu adalah kesesuaian yang kita dapat dari data di lapangan yang sebelum dilakukan input atau penambahan atau perbaikan. Misal lahan tersebut kekurangan unsur hara atau faktor pembatasnya itu adalah unsur hara. Jadi yang perlu kita lakukan adalah penambahan dari segi pemupukan. Misal paling kita S3, kita harus meningkatkan dari S3 itu tadi menjadi S2 seperti itu. Nanti untuk apa itu S2? Input yang harus ditambahkan pada lahan tersebut. Setelah kita lakukan penambahan atau input, apa yang kita mau, yang kita minta itu apa? Misal faktor pembatas unsur haranya teratasi, tercukupi dari segi unsur hara. Terus untuk lahan misalnya kayak misal kalau untuk perakaran, zona perakaran itu misal lahannya keras, kita lakukan penggemburan, misal memakai alat berat seperti itu. Nah untuk selanjutnya itu coba next. Nah ini adalah alur kegiatan untuk penilaian kesesuaian lahan ya. Kalau ini nanti kan kita kan ke SJC ya. Jadi kalau di SJC itu agak berbeda dengan untuk penelitian. Kalau ini saya ajarkan ke penelitian, jadi biar nanti kalaupun nanti yang 2020 2019 juga pasti belum dapat untuk materinya di kuliah. Jadi belajar lebih cepat. Kalau untuk nanti di SJC itu lebih mudah karena pemahaman dari awal dulu apa itu kesesuaian lahan, baru nanti kita bisa isi di materi yang interpretasi kesesuaian lahan di soil judging contest. Karena itu yang paling mudah menurut Abang. Untuk kita butuh peta. Jadi sebelum melakukan pengambilan sampel, kita butuh peta, lalu kita tentukan titik sampel. Biasa satu titik sampel itu biasanya mewakili 2-5 hektar, tergantung luasan sih. Kalau luasannya kecil, ya bisa diperketat lagi. Itu biasanya nanti akan kalian dapatkan memang di kegiatan survei dan evaluasi lahan di mata kuliah tersebut ya. Terus baru kita ke lapangan. Nah, di lapangan itu data primer dan data sekunder yang paling penting. Data primer itu kayak drainase, bagaimana air itu, apakah terdapat waterlogged di lahan tersebut. Dengan lahannya gimana, apakah melebihi dari 50%, 20%, 30%, atau 0. Terus tekstur, nah inilah yang kita cek semua di soil judging contest. Faktor pendukung data primernya, data utama ya. Jadi kayak miringan lereng itu kan sudah diajari pakai penggunaan alat untuk mengukurnya. Terus tekstur kan udah tahu kan gimana cara mengukurnya. Keadaan banjir ini bisa sama aja kayak keadaan drainase tadi. Kalau drainasenya bagus, pembuangan airnya bagus, termasuk irigasinya, ya untuk banjir itu bisa diatasi. Nah, keadaan batuan permukaan ini biasanya kalau kita lihat itu tuh memang kayak ada batu yang naik di atas itu, di tanah itu ada biasanya kita temukan di horizon O atau A itu biasanya ada batuan. Nah, biasanya batuan itu memang kalau di daerah-daerah gunungan itu memang masih posisi ya belum terdekomposisi sempurna lah. Kalau soal mineral, jadi tanah kan harusnya memang posisi batuan itu kalau udah jadi horizon, dia nggak di atas permukaan lagi seharusnya. Terus singkapan batuan itu sama aja, sama kerikil pun sama. Nah, untuk
Selanjutnya itu data sekunder. Itu litologi itu data geologi. Biasanya kita lihat kalau geologi ini biasanya batuan di bawah permukaan tanah. Itu bisa kita lihat untuk menentukan bahan induk tanah. Jadi kita bisa tentukan dari situ. Nah, untuk curah hujan ini kita bisa minta di BNP BMKG sama temperatur juga itu. Nah, kalau yang untuk dua item ini di data sekunder ini itu adalah dua item yang nggak mungkin kita bisa atasi, karena kalau untuk curah hujan ini ya gimana caranya kita buat hujan kan. Jadi inilah faktor pembatas yang paling sulit diatasi, itu curah hujan dan temperatur. Jadi kalau misalkan kita mau tanam misal teh di daerah Indralaya dengan permintaan curah hujan atau temperaturnya tinggi 3000 minimal, ya nggak akan tumbuh. Gimana pun kalian kasih pupuk nggak akan tumbuh seperti itu. Jadi ada beberapa faktor atau faktor pembatas diperbaiki. Nah, untuk aspek selanjutnya itu adalah sosial kemasyarakatan, kelembagaan itu terkait penggunaan lahan itu. Jadi kan dari BNP Badan Pertanahan itu kan udah diatur untuk penggunaan lahan itu seperti apa. Nah, jika kita mau ada perubahan misal dari lahan kehutanan atau ke kehutanan kita mau ubah ke perkebunan, itu ada izinnya tertentu. Jadi nggak asal. Jadi kita harus tahu juga sejarah di lahan tersebut. Nah, dari data primer tadi kita ke analisis. Nah, ini yang paling menentukan. Kalau untuk analisis ini ke lab, nggak bisa kita nggak hanya di data lapangan aja. Jadi dari data lapangan ini, dari data analisis ini kita bisa tentukan nanti kan ada kayak N-nya butuh penambahan berapa seperti itu. Sama kualitas karakteristiknya seperti apa itu kan dicatat nanti. Nah, baru sama kayak data sekunder juga analisa pakai karena kalian juga kan S1, jadi perkuat analisa kalian. Jadi terus setelah itu baru kita matching. Matching ini adalah kayak pencocokan dengan tabel kesesuaian lahan dengan tanaman tertentu. Jadi ada kayak tabel, nanti ada contohnya. Tabel itu kita cocokkan misal di cuaca itu berapa mintanya, itu dapat kita berapa, misal S1 cuaca yang kita dapat, berarti di cuaca S1 tenteng seperti itu, di matching kan seperti itu dengan hasil yang kita dapat. Jadi baru dapat kesesuaian lahannya, arahnya penggunaan apa untuk tanaman apa. Coba next. Oke, ini untuk simbol ya. Jadi biasa di kesesuaian lahan itu, simbol yang kita gunakan itu S1. S1 itu adalah lahan yang sangat sesuai. Lahan sangat sesuai itu nggak ada sih sebenarnya. Nggak mungkin ada lahan yang nggak ada faktor pembatasnya. Jadi sangat jarang kalau penelitian kalian dapatkan S1. Itu nggak mungkin. Kalau gelar yang kalian dapatkan, iya S1. Untuk selanjutnya itu S2, itu cukup sesuai. Nah, cukup sesuai ini berarti ada faktor pembatasnya tertentu yang tidak terlalu berat. Nah, kayak misal itu bisa kita atasi. Nah, kalau untuk selanjutnya itu adalah sesuai marginal. Nah, ini sesuai marginal ini adalah berat. Ini kayak faktor pembatasnya itu terlalu banyak dan berat, tapi masih bisa kita improve atau kita kasihkan agar setidaknya jadi ataupun S2 dengan pembatas atau kesesuaian lahannya sesuai dengan tanaman itu sendiri. Kayak misal hasilnya S3, tapi faktor pembatasnya itu hasilnya nanti S3 kita kurangi faktor pembatas lainnya seperti kayak misal faktor pembatasnya itu bisa kurangi itu setidaknya jadi kita S3 versi atau EH seperti itu. Kalau untuk di penelitian ya, kalau di yang SJC juga itu nanti dipakai juga nanti. Nah, kalau untuk N itu
udah nggak sesuai untuk tanaman yang kita cari kan. Kalau misal nggak ada yang sesuai sama, ya nggak sesuai berarti nggak bisa dipergunakan untuk lahan tersebut, lahan penggunaan tanaman tersebut di lahan itu. Nah, kalau untuk simbol faktor penghambatnya itu kayak RC itu faktor pembatas media perakaran. Jadi kalau lihatnya tinggi itu bisa jadi faktor pembatas untuk akar itu menembus tanah tadi. Misal kalau kita lihat tinggi terus kita tanam, lihat tinggi terus lahan kering, kita tanam tanaman yang memiliki perakaran lunak atau tidak keras seperti itu, yang nggak akan tembus, jadi dia bakalan mati aja, nggak bisa nyariin suhara tempat lainnya. Terus kalau untuk EH itu ada faktor pembatas bahaya erosi. Itu tadi kemiringan lereng. Kalau lebih dari 20% itu biasanya udah jadi faktor pembatas, atau 10% pun udah jadi faktor pembatas biasanya. 10% sampai 8% itu udah cukup miring gitu. Untuk selanjutnya itu adalah OA ya. Untuk OA itu ada faktor pembatas ketersediaan oksigen. Itu sama kayak tadi itu, kalau lahan itu terendam itu biasanya oksigen yang berada dalam tanah itu ya pasti akan berkurang. Jadi organisme yang ada di tanah itu kurang sepertinya itu. Terus NA itu ada faktor hara tersedia. Hara itu merupakan hara yang mampu tersedia dan diserap, mampu tersedia untuk tanaman. Jadi dia itu di tanah itu ada yang nggak tersedia dan ada yang tersedia. Jadi bukan hanya misal kalau kalian pikir unsur hara itu semuanya tersedia bagi tanaman, enggak. Ada bentuk-bentuk, misal NH4+ itu urea, untuk N nitrogen itu tersedia bagi tanaman. Dia kalau berubah jadi NO2 NO min atau NO2 min kalau nggak salah, itu nggak tersedia bagi tanaman. Jadi dia walaupun ada di tanah, jadi nggak bisa digunakan tanaman sebagai makanannya seperti itu. Kalau untuk NR itu faktor pembatas retensi hara itu adalah kekurangan hara. Kalau retensi hara itu kekurangan hara. Jadi kalau tadi terkait ketersediaan, retensi ini terkait dengan kurang betul. Kalau misalkan kayak N-nya, tanah di sana butuh sekian, sedangkan N yang di sana itu sekian, lebih kecil. Itu butuh penambahan pupuk tadi. Terus untuk WA itu biasanya faktor pembatasnya ketersediaan air. Jadi walaupun lahan kalian itu tidak kalian inginkan tidak banjir, namun harus di sekeliling lahan itu ada air yang tersedia cukup untuk tanaman. Jadi kita bisa kayak di gambut itu kan aturannya adalah minimal 40 cm dari permukaan tanah. Jadi ya kita atur untuk ketersediaan tanaman yang kita tanam di atas. Jadi di atas gambut tadi itu minimal 40 cm minimal 40 cm dari atas permukaan tanah, seperti itu. Kalau untuk XN ini adalah solidity itu kayak apa dia namanya, asin kayak garam itu. Jadi bisa jadi ini faktor pembatas kayak keracunan bagi tanaman, kayak irit. Nah, kalau kita dalam jangkauan akar tanaman itu bisa jadi racun kan. Mungkin nanti akan dijelaskan waktu kuliah kenapa pirit bisa jadi racun bagi tanaman kan. Terus next, coba. Nah, ini contoh tadi untuk tanaman kelapa sawit. Ini adalah tabel kesesuaian lahan yang harus kalian pegang jika ingin menentukan lahan yang kalian teliti atau lahan yang kalian perlombakan nanti sesuai atau enggak. Maksudnya masuk kriteria apa. Kayak di sana ada tulisan temperatur suhunya itu kalau untuk sangat sesuai
itu 24 sampai 28 derajat Celcius. Suhu kita rata-rata di Palembang kan 30 ke atas. Jadi, nah terus kalau lebih dari ya nggak sesuai, manusia pun mati ya. Untuk ketersediaan curah hujan. Curah hujan juga jadi faktor penentu untuk tanaman sawit kan, karena pertama tanaman sawit juga membutuhkan banyak air. Terus, nah kayak itu kan 1.700 sampai 1.300 milimeter per kali satuan curah hujan. Lupa betulnya. Terus, nah kalau dia di antara 1.700 sampai 3.000, kita dapat datanya dari BMKG, berarti dapatnya masuk di S1. Kalau kita dapat di, misal, dua aspek ini ya, kita dapat ya, temperaturnya dapat kita di S3, tersediaan airnya kita dapatkan di, curah hujannya kita dapatkan di S1, S2 lah. Nah, itu nanti hasil untuk kesesuaian aktualnya, kalian akan dapatkan S3. Kenapa? Karena S3 itu faktor yang paling, apa ya, jadi kayak nanti di hasil matching terakhir itu, kita dijumlahkan berapa S1, S2, S3 yang kita dapat dari faktor-faktor ini tadi, kayak retensi harinya dapat S3, S1, misal S2. Nah, kita jumlahkan, terus kita bagi dengan rata-rata dan nanti akan dapat hasilnya untuk kesesuaian aktual. Nah, terus untuk improve-nya misal di mana ya, di pH. Misal pH yang kita dapat itu lebih dari 7, basah. Improve dari pH kan itu ada penambahan dolomit kan, peningkatan pH kan. Kurang, misal maksudnya pH itu kurang di bawah 5. Jadi itu kita tambahkan dengan dolomit kayak gitu. Nah, dari penambahan dolomit itu kita maunya dari berapa? Jadi S2 lah kan, nggak mungkin lah jadi apa S1 atau S1 bisa lah, kalau misal pH itu masih bisa kita atur untuk S1. Kalau untuk kayak KTK itu termasuk juga kaitannya pupuk, banyak lah kalau itu. Nah, tekstur ini jadi kayak di SJC misal gini ya. Jadi kalau interpretasi kesesuaian lahan, nanti kalian akan dapat kayak form, itu ada tanaman tertentu, kayak singkat abang itu ada kelapa sawit, nggak salah, coklat, dia tanaman tahunan, sama ada tanaman apa ya, kayak rumput gajah itu kalau nggak salah. Nah, jadi kalian lihat aja di sana, misal tekstur dari tanah itu keras misal, atau kalau itu tahunan kan bisa itu kita sawitnya bisa tembus itu. Nah, kita buatlah di antara S2 atau S3 aja. Yang penting kalau di interpretasi kesesuaian lahan di SJJ itu, kalau kalian buat S1 itu kayak blunder, karena sangat tidak mungkin, jarang dapat lahan itu sesuai aktualnya maupun potensialnya itu S1. Semua itu S1. Kalau mau S1 itu harus semua aspek itu harus memenuhi dari kayak media prakaran, struktur, gambut, tata hara, alam tersedia, toksitas, sampai ke temperatur itu harus S1. Kalaupun ada S3 nanti di antara itu, misal S1 lah, semua ini kayak retensi hara S1 semua, media prakaran S1 semua. Ada satu faktor yang S3, kayak temperatur. Kesesuaian aktualnya harus kalian buat S3 atau S2. Karena nggak mungkin S1, karena faktor itu misal kayak temperatur nggak mungkin kita atasi. Jadi kita butuh kita buat aja di situ S3 atau S2 kalau untuk di soil judging content. Next. Nah, ini kayak kakao. Penyiapan lahannya ada batuan permukaannya, berarti kalau misalkan ada banyak batuan itu perlu dilakukan
alat berat. Nah, untuk tersediaan oksigen atau drainasenya juga baik, apa agak baik atau terhambat seperti itu. Nah, inilah yang kalian cocokkan. Patokan kalian inilah. Kalau mau tahu kesesuaian lahan itu, inilah patokan kalian. Ada banyak tanaman-tanaman. Untuk bukunya sih ada di rumah. Sebelumnya memang nanti kalau misal ada yang aktif, memang rencananya mau saya kasih untuk bukunya itu. Jadi di situ lengkap. Itu ada tanaman tertentu, tanaman itu lengkap. Kita bisa tinggal lihat aja. Itu dari FAO langsung itu bukunya. Coba next. Bisa di next. Nah, ini kayak rumput gajah, ini ada juga nanti diminta di soil judging contest itu biasanya. Karena rumput gajah ini biasanya, kalau kita lihat rumput, kalau rumput istilah umumnya di mana aja bisa tumbuh kan, tapi di soil judging contest itu nggak tahu kenapa rumput gajah ini jadi salah satu tanaman yang kita nilai faktornya bisa sesuai atau enggak di lahan yang kita cek itu. Coba next. Nah, ini kayak yang tadi kan dijelaskan sebelumnya, nanti di tanaman padi sawah, misal di lahan padi sawah, kalian kan bisa logika lah. Padi sawah itu kan lahan yang berarti butuh areal sawah atau rendah atau drainasenya buruk lah istilahnya, karena kan harus diairkan atau terendam. Kalau misalkan lahan yang kalian cek itu nanti misal nggak mendukung, misal kayak tinggi, terus horizonnya banyak B, terus nggak ada drainase yang terhambat, drainasenya lancar, baik, bagus, nggak mungkin kalian buat di situ S3 misal. Jadi kalian sesuaikan di situ, logika aja sih kalau di aktual ini. Aktual itu adalah tadi kan dijelaskan bahwa lahan yang belum ada improve. Jadi kalian lihat lahan yang kalian cek itu, faktor pembatasnya apa? Misal kayak teksturnya ini teksturnya apa ya namanya? Lihatnya tinggi. Lihat tinggi kan berarti dia nggak bisa atau nggak bagus untuk tanaman padi sawah. Jadi dia dibuat faktor pembatasnya adalah media perakaran. Bisa kayak itu. Nah, terus ada kayak tanaman pangan lahan kering. Tanaman pangan lahan kering ini tanaman apa biasanya kita jadikan acuan? Biasanya sawit ini. Tapi tanaman tahunan ada juga perkebunan. Kalau tanaman pangan ini kayak apa sih kemarin? Kayak kakao itu bisa itu. Nah, tanaman pangan lahan kering itu bisa kakao. Nah, terus tanaman hortikultura. Nah, kalian lihat juga di nanti dilogikkan juga. Nggak dari yang kalian cek itu pH-nya berapa, itu kalian masukkan aja. Kalau 5 itu biasanya S1, 5 sampai 6 sampai 7 itu S1. Sampai 6 lah minimal. Biasanya S1 biasanya. Tapi tergantung tanaman tertentu. Ya ada yang tanaman yang bisa di kondisi basah ataupun asam. Hortikultura untuk tanaman sayuran artinya kan dia perakarannya pendek, tidak lebih dari 0 sampai 60 cm. Berarti kalau misalkan kalian udah lihat di atas, berarti agak susah, terhambat, itu sesuai atau sesuai marginal. Selamat sore, Yudis. Yudis inilah salah satu mahasiswa yang ikut terus, paling mau ikut lomba terus. Jadi kalau kalian mau nanti ada perlombaan, ikut aja, nggak apa-apa. Jadi pengalaman, menang kalah urusan belakang. Nanti kita jelaskan soal perlombaan seperti untuk tanaman perkebunan, tanaman tahunan. Nah, itu kayak kita bisa patokannya ke sawit atau ke
tanaman HTI juga bisa. Nah, untuk tanaman pakan ternak nih ya, itu tadi rumput gajah tadi. Rumput gajah tadi untuk tanaman pakan ternak. Itu kita jadi patokan ya. Jadi kalian berpatokan kalau sesuai ke lahan kesesuaian lahan aktual itu, kalian lihat dulu tabelnya. Baru kalian cocokkan dengan data yang kalian ambil di lapangan. Dikumpulinnya satu-satu. Nah, untuk tanaman itu apa kalian patokannya ke tabel kesesuaian lahan tanaman ini aja, nggak usah kemana-mana kalau untuk lomba. Nggak usah kalian belajar yang lain. Pokoknya padi sawah, lahan kering apa cari sama itu. Pokoknya nggak terlalu jauh. Tanaman hortikultura, nah cari satu aja, satu item, misal tanaman apa, cabai ya, apa kubis, kayak itu. Kalau tanaman kebun terserah kayak sawit, HPI, karet, terserah kalian. Sama itu, pokoknya kalian patokan kalian cuma di sana sama tabel kesesuaian lahan itu tadi. Nah, sama kayak tanaman pakan ternak, itu kayak rumput gajah tadi. Ya, kayak itulah untuk kesesuaian lahan di interpretasi kesesuaian lahan di soal dinding kontes. Nggak terlalu sulit kalau kalian bisa memahami faktor-faktor pembatas tertentu di setiap tanaman. Next. Oke, itulah tadi materi yang sedikit saya sampaikan mengenai interpretasi kesesuaian lahan. Untuk moderator dipersilakan. Oke, baik Kak. Tadi ini apa sempat Oke, kita lanjut lagi. Tadi sudah disampaikan oleh Bang Dodi Ronaldo sekalian. Semoga berguna ya ilmu kita, bukan sedikit sih, malahan banyak ilmu yang diberikan oleh Bang Dodi tadi. Oke, acara yang selanjutnya tanya jawab kepada seluruh peserta soil dating kontes yang ingin menyampaikan. Mungkin bisa langsung open mic atau bisa ditulis di kolom komentar. Yuk kawan-kawan, silakan ditanyakan. Mumpung masih ada Bang Dodinya nih. Jarang-jarang loh ketemu alumni. Silakan ditanyakan. Izin bertanya, Bang. Oke, baik. Silakan kepada Bang Gazi. Ini Bang, ada nggak sih Bang tips and trick cara meminimalisir kesalahan dalam interpretasi dan kesesuaian lahan tersebut? Terima kasih Bang. Oke, namanya siapa tadi? Gazi Bang, Angkatan? Angkatan Ilmu Tanah 2019. Oke, tips untuk meminimalisir kesalahan tadi, itulah tadi yang dijelaskan sebelumnya, bahwa kita tuh belajar itu sebelum perlombaan itu, sebaiknya memang kita belajar itu sebulan lah minimal. Minimal untuk sebelum ke lomba itu sebulan, jadi kalian bisa tahu apa, sedikitnya hafal, misal pH untuk tanaman perkebunan ini apa, terus untuk tanaman hortikultura ini apa, seperti itu. Jadi terus di logika kalian juga itu harus main. Jadi logika kalian juga harus main. Kenapa? Karena kayak kan kita kalau unsur hara itu kan belum dapat datanya kan, karena kita kan harus ke lab, jadi nggak bisa lah. Jadi kita harus dapat yang kita harus interpretasi dari data yang dikit, kayak suhu biasanya itu kita dapat, tapi kayak
unsur hara yang lebih banyak faktor vertikal kayak itu kan nggak kita dapat. Jadi kita bisa logikakan dari tekstur tadi, dari areal tadi, dari drainase tadi, seperti itu. Jadi itu pertama. Kedua, kita juga harus kerjasama. Jadi kalau untuk interpretasi lahan ini, perlu satu tim yang memang satu pemikiran. Jadi nggak, biasanya kesalahan yang terjadi adalah yang satu bilang S3, yang satu bilang S2. Jadi nggak ada kekompakan di situ. Jadi mereka punya bacaan sendiri-sendiri, pengetahuan sendiri-sendiri. Jadi untuk belajar yang tadi kan. Jadi kita baca, itulah kita pelajari sebelum perlombaan dilakukan. Oke, makasih Bang. Oke, baik. Tadi sudah disampaikan pertanyaan dan jawaban dari Bang Doli. Selanjutnya nih Bang, ada pertanyaan lagi dari Kak Leli Sapriani, Ilmu Tanah 2019 nih. Izin bertanya Bang, jika ada beberapa tanaman hortikultura atau tanaman tahunan misalnya, itu analisis kesesuaian lahannya satu persatu atau salah satu saja Bang? Gimana? Coba saya baca. Oke, boleh Bang. Izin bertanya, jika ada beberapa tanaman hortikultura atau tanaman tahunan misalnya, itu analisis kesesuaian lainnya satu persatu atau salah satu saja. Jadi kan itu udah dijelaskan tadi, kayak tanaman hortikultura itu biasanya dia nggak jauh beda. Jadi kita ambil satu patokan aja untuk kita pas di lomba itu mau patokannya kemana itu nggak apa-apa, satu tanaman aja. Jadi kayak tanaman perkebunan juga sama, satu tanaman aja kita jadi patokan. Misal tanaman tahunan itu yang nggak mungkin jauh dari kayak sawit atau hati atau segala macam lah pokoknya kayak itu. Jadi satu tanaman aja. Selanjutnya tadi ada satu lagi kayaknya. Apakah survei keseluruhan lahan selalu dilakukan pada lahan pertanian atau perkebunan? Biasanya kalau untuk survei kesesuaian lahan, ya memang untuk bisa, kalau gini, kita kan di Fakultas Pertanian, mungkin maksud dia survei kesesuaian lahan itu bukan untuk tanaman atau gimana? Kurang nyambung pertanyaannya, maksudnya apa? Coba diulangi. Siapa tadi yang bertanya itu? Baik, mungkin boleh diperjelas untuk ini Kak Nadia. Oh ya udah ngerti. Maksudnya gini, jadi kan kesesuaian lahan itu apakah hanya dilakukan di lahan pertanian atau perkebunan? Jadi misalnya gini, kalau misalkan ada nih lahan bekas minyak atau bekas tambangan, ini saya ambil contoh tambang aja ya. Jadi kan ada kayak sebuah aturan di tambang itu, kalau udah selesai aktivitas tambangnya, kita harus kembalikan topsoil yang kita ambil tadi ke lahan tersebut. Jadi itu akan jadi lahan, kayak lahan apa ya namanya, lahan konservasi lah kayak gitu. Tapi biasanya ditanami, kita mau menuntut untuk tanaman tertentu misal. Nah itu bisa kita lakukan. Jadi nggak harus dari pertanian atau perkebunan, bisa kayak dari pertambangan itu mau cek, kita ubah dari lahan tambang itu, kita mau ubah jadi pertanian atau perkebunan agar produktivitas lagi lah, agar nggak terbuang atau nggak jadi lahan kosong kayak gitu. Bisa kita dari lahan kayak gitu, kita nilai dan kita rekomendasikan sesuai hasil temuan kita tadi di lapangan apa aja, seperti itu. Nggak harus di tanaman pertanian perkebunan yang udah ada gitu, nggak harus. Benar nggak kayak gitu pertanyaannya? Oke Bang.
Oke, mungkin ini terkendala jaringan Bang, mungkin karena dianya Bang. Oh ya udah, Oke. itu di kolom chat udah dibalas Bang. Iya Bang, terima kasih katanya. Oke, selanjutnya mungkin ada kakak-kakak ataupun dari kawan-kawan yang ingin kembali bertanya. Mungkin kami persilakan, boleh. Masih ada? Silakan langsung di open mic ataupun di kolom chat boleh, kawan-kawan. Oke, mungkin lagi pada nyiapin pertanyaannya nih Bang. Mungkin dari moderator sendiri Bang ingin bertanya nih Bang ya. Tadi disampaikan di awal oleh Bang Doli bahwasanya biasanya SJC ini bukan disebut dengan soil judging contest, tapi biasanya soil judging training kan. Nah, yang ingin saya tanyakan mungkin ada sedikit tips dan trik nih dari Abang. Bagaimana sih cara kami selaku mahasiswa ilmu tanah 2020 yang sama sekali belum pernah melakukan pelatihan secara langsung di lapangan, kemudian harus tiba-tiba harus menyesuaikan diri dengan perubahan secara online ini Bang, seperti itu. Nah, jadi ya bagus. Kalian yang 2020 kan memang kayaknya belum pernah sih ke lapangan sama sekali. Jadi saran saya, kalau memang kalian mau dan pengen belajar, terutama apalagi pengen ikut yang namanya perlombaan soal judging contest, kalian coba ya di rumah kalian kan pasti adalah tanah. Kalian ambil, kalian gali bila perlu, kalian cek sendiri itu teksturnya. Apa sih yang kalian dapat secara online itu bener nggak? Apa yang dijelaskan Pak Dwi, Pak siapa? Pak Warsito misal. Bener nggak itu tekstur lempung tuh kayak gini? Bener nggak tekstur pasir itu rasanya kayak gini? Terutama paling menentukan kalau soil judging contest itu ya kalau penilaiannya itu adalah dari yang pertama itu adalah dari lahannya langsung. Jadi kalau kita benar di itu nilai kita udah besar itu karena kayak tekstur itulah paling menentukan. Kalau kalian bisa nilai tekstur itu benar sesuai yang dibuat juri, kalian ada kemungkinan besar juara di sana. Karena interpretasi keseluruhan lahan ini nilainya perasaan saya kecil, nggak terlalu besar dari gabungan dari itu tadi apa form tadi kan. Nah jadi kalian coba di rumah, kalian rasakan gimana rasanya tekstur pasir itu, gimana rasanya debu itu, gimana rasanya lihat itu kayak mana. Karena dari perasa kalian itulah yang akan menentukan benar atau tidaknya tekstur itu. Nggak bisa kita asal tebak itu. Kalau tekstur paling vital kalau di SJC. Mungkin itu kalau untuk anak-anak 2020. Oke, jadi pada intinya Bang ya, di sini kita juga selaku anak 20 itu juga harus lebih mandiri, aktif dan interaktif juga Bang ya. Ya. Nah, ini ada lagi kembali pertanyaan Bang di kolom chat dari Bang Yudhistira Mahatma Jaya nih Bang. Izin bertanya Bang, maaf keluar konteks dari SJC. Apakah pada saat di dunia kerja kesesuaian dibutuhkan Bang? Atau setiap tahunnya di setiap kebun ada evaluasi kesesuaian lahan Bang? Oke. Terima kasih Bang Doli. Oke. Silakan dijawab Bang. Baik, terima kasih Idis. Pertanyaannya jadi kalau untuk di dunia kerja, pertama untuk saya cerita di dua tempat lah kemarin karena di dua tempat kerja di Sawit dan di HTI. Jadi untuk di Sawit kemarin untuk setiap tahunnya itu ada evaluasi kesesuaian lahan. Dia tapi enggak terlalu menyeluruh, dia cuma di pemupukan karena itulah yang paling penting dari kegiatan tanaman yang sudah dilakukan. Jadi kalau karena dia juga kan enggak itu ya, enggak berubah komoditas tanamannya. Jadi dia cuma melakukan evaluasi di pembagian unsur hara. Kalau untuk di perkebunan sendiri, perkebunan kelapa sawit terutama, dia lebih cenderung untuk meningkatkan unsur hara mikro. Kenapa? Karena unsur hara mikro ini biasanya nggak tersedia sama sekali oleh oleh tanah. Namun untuk NPK, kayak NPK itu udah sangat banyak tersedia di tanaman. Jadi mereka banyak kalau di perkebunan itu fokus di di kegiatan pemupukannya. Kalau untuk di HTI itu dia
ada setiap tahunnya itu penilaian kesesuaian lahan, tapi dia nggak dilakukan oleh bagian operasional, tapi di bagian research and development. Jadi di bagian riset itulah nanti setiap tahunnya ada yang namanya regime. Jadi regime itu dia menentukan dosis pupuk untuk per batangnya sekian, NPK-nya sekian kayak gitu. Jadi boratnya sekian, apa namanya, dolomitnya sekian. Jadi setiap tahun berubah kalau di HTI. Dia ada penilaian kesesuaian lahan berdasarkan regime yang ditentukan oleh R&D. Jadi abang kan di bagian operasional. Jadi abang nanam itu menurut dari regime yang dikasih oleh R&D tadi, kayak itu. Yes, kalau di dunia kerja dan ada yang lain. Oke, oke, terima kasih Bang dari Bang Yudhistira Mahajaya. Yudhistira Ahmad Majaya. Oke Bang, ini ada satu lagi pertanyaan Bang di kolom chat dari mahasiswa ilmu tanah 2020, Bung Alutpiani. Izin bertanya Bang, Bang 2020 lalu kan lomba SJC-nya secara online nih Bang. Nah, bagaimana Bang cara menentukan kesesuaiannya? Sedangkan kita nggak turun ke lapangan secara langsung, hanya lihat dari video Bang. Boleh silakan dijawab Bang. Jadi gini, kalau misalkan abang nggak pernah sih ngalami langsung untuk teknis dari SJC secara online. Tapi menurut abang itu akan lebih sulit sih, karena memang kayak kamera kita kan nggak sama, terus layar kita nggak sama, terus kayak tekstur itu mungkin gimana ya, nggak tahu katanya dikasih atau nggak datanya. Tapi kalau kan misalkan kita ada satu orang yang memang kompak, online itu lebih mudah karena kita bisa cari lebih dulu, cari lebih dulu datanya kayak itu. Jadi, interpretasi kesesuaiannya dari data yang sudah kita dapat. Misal kalau misal kayak soil judging contest yang di Bogor itu terakhir yang saya ikuti, itu dia di mana namanya itu, kantor apa itu, kayak di dekat badan balai penelitian tanah itu. Jadi dia nggak berubah setiap tahunnya. Jadi kalau kita misalkan apa ya namanya, misalkan kurang informasi, kita cari aja penelitian-penelitian anak IPB yang memang berdekatan dengan wilayah tersebut. Bisa kayak itu. Kalau misalkan kita tahu wilayahnya. Tapi kalau kayak EJC ini ya, kita nggak tahu kenapa biasanya juara itu memang ya bukannya seuzon, tapi dari pengalaman-pengalaman sebelumnya, ya istilahnya kayak gini, mereka yang adakan perlombaan, mereka yang punya tanah, mereka yang juara, kan nggak mungkin gitu. Oke, bagaimana Bunga? Tanyakan kembali, boleh? Kami persilakan. Ada pertanyaan dari Hadina Fadilah, Ilmu Tanah 2020. Izin bertanya Bang, apakah terdapat perbedaan hasil penilaian kesesuaian lahan pada saat musim hujan dan musim panas Bang? Kalau untuk berdasarkan musim ya, kalau untuk perbedaan sih nggak ada, paling dari kalau kita nilai ya yang kayak abang jelaskan tadi kayak curah hujan ya. Curah hujan itu bukan curah hujan bulanan, tapi kita lihat curah hujan tahunan. Jadi nggak kita waktu musim panas ini misal nggak panas nih berarti bisa nih sesuai nih dengan nggak kayak gitu, tapi kita lihat curah hujan secara tahunan. Jadi bukan hari itu aja. Kalau untuk perbedaan sih nggak ada sih, nggak ada perbedaan kalau untuk musim hujan atau musim panas. Kalau untuk tadi patokannya curah hujan itu tadi, ya kita nilainya bukan dari saat itu, tapi dari curah hujan tahunan, misal 5 tahun ke belakang atau 4 tahun ke belakang, kayak gitu. Oke, bagaimana Hadina Fadilah? Oke, terima kasih Bang. Baik, kembali untuk kawan-kawan dan rekan-rekan, ada yang ingin ditanyakan kembali? Mumpung masih ada kesempatan nih, masih bersama Bang Doli.
Kalau mau Ya Bang? nanya di luar, kalau mau nanya di luar SJC nggak apa-apa. Nah tuh, yang pengen nanya pengalaman juga boleh, tapi pengalaman di ilmu tanah ya, jangan pengalaman pribadi. Nggak boleh Bang ya. Ya, boleh. Oke, gimana kawan-kawan? Ada yang ingin bertanya sekitar ilmu tanah? Terutama nih anak 2020 nih, mungkin masih banyak pertanyaannya. Boleh disampaikan. Nah ini Bang, ada permintaan dari Kak Lilis Apriani nih. Boleh Bang sedikit sharing-sharing mengenai pengalaman waktu Abang ikut SJC dulu nih. Mumpung masih ada waktu nih Bang. Oke, untuk sharing pengalaman SJC dari pertama kali ikut lomba SJC itu di ini ya, di Lombok kalau nggak salah. Itu perlombaan Pilmi Tanah. Di sana kita lomba SJC namun tidak melihat profil tanah. Jadi itulah yang berbeda waktu di Lombok. Jadi kita kalau 2020 belum tahu profil tanah itu kita lihat gali lahan dari tanah. Nah, kita turun, kita lihat kenampakan dari bidang tanah itu. Nah, itu namanya profil tanah. Nah, biasanya kita nilai SJC itu dari kita turun ke tanah itu. Tapi di Lombok kita nilainya berdasarkan bentuk lahan. Itu yang beda. Jadi kemarin itu namanya bukan soil judging contest, jadi land judging contest. Lebih sulit lagi dan lebih banyak lagi apa ya? Lebih banyak lagi yang harus kita pelajari karena kita harus bicara tentang perubahan bentuk lahan. Jadi perubahan bentuk lahan itu kita lihat dari bahan induk, kita bisa tahu langsung jadi apa namanya itu? Jadi ordo tanah. Nah, kayak gitu kita dari yang kita belajar di sebuah profil, kita di sana disuruh untuk menilai ordo tanah itu apa dari bentuk lahan yang kita lihat. Hanya dari bentuk lahan, nggak ada apa-apa lagi. Cuma dari itu. Jadi kesulitan pengalaman waktu di Lombok ini sangat berkesan karena sempat terjadi cekcok juga antara IPB, UGM, sama Unsri. Jadi wilayah dua itu kan kita menilai kesesuaian lahannya itu berdasarkan, jadi ilmu tanahnya ada dua patokan ya, UGM sama IPB. UGM ini dia beda dengan IPB. Jadi kayak misalkan hal kecilnya, dia lempung. Lempung itu kalau nggak salah apa ya namanya? Pakai bahasa Jawa tuh. Lihat itu nggak ada di mereka. Nggak ada yang namanya lihat itu nggak ada. Lihat itu kalau menurut mereka tuh dalam bahasa kita tuh nengok. Cuma itu nggak ada lihat. Istilah lihat tuh apa ya, lupa saya nama istilah dari UGM itu. Geluhan kalau nggak salah. Mereka namanya geluhan. Nah, di IPB nggak ada namanya geluhan. Jadi sama kayak kita lihat. Nah, jadi kita patokannya ke IPB, sedangkan UGM, Mataram, dan lain-lain arah ke timur itu ke UGM. Jadi kemarin sempat ada cekcok di mana IPB nggak mau sama kita nggak mau di SOP penilaian kita SJC itu dilakukan melalui profil tanah, bukan melalui pengamatan bentuk lahan. Di mereka bisa di UB Universitas Brawijaya, mereka ahlinya kalau dalam hal seperti itu. UGM ya mereka dari bentuk lahan, namanya morfologi apa kayaknya, morfologi kesesuaian lahan kalau nggak salah nama mata kuliah mereka tuh. Jadi mereka ada mata kuliah sendiri untuk melihat tanah itu apa dari hanya bentuk lahan. Nah, bayangkanlah kalian kesulitannya seperti apa. Jadi waktu itu ditentukan dua item pemeriksaan, itu land judging contest dan dua soil judging contest, tetap melalui profil, tapi penilaian itu lebih banyak melalui land judging contest. Jadi yang juara itu adalah anak Brawijaya kemarin. Itulah pengalaman yang paling itu. Saya ikut 3 kali di Lombok, di Bogor, sama di Jambi. Di Jambi itu gambut, itu udah bisa, itu makanan kita sehari-hari. Tapi cakupannya kecil karena masih wilayah satu sama wilayah 2 aja yang ikut kemarin. Jadi nggak terlalu itulah hype. Nah di Bogor itu
yang paling hype, tapi itu tadi yang kayak abang bilang tadi, yang pengalaman buruknya kenapa tuan rumah yang memang tahu tanahnya sendiri itu diperbolehkan ikut kegiatan, kan nggak fair lah. Itu pun kami bicarakan dengan Pak Dwi kemarin waktu abang kesana kan, dengan Pak Dwi, dengan Yudis, kemarin dengan satu lagi Kenny. Nah itu kita pertanyakan kenapa anak IPB yang memang tahu lahannya kok bisa ikut, dan mereka juara begitu. Mungkin itu ya. Oke, oke Bang. Terima kasih Bang. Itu sedikit pengalaman tadi sudah disampaikan dari Bang Doli. Terima kasih banyak Bang. Mungkin eh, kawan-kawan yang lain tidak ada lagi yang ingin bertanya. Jika memang tidak ada, mungkin tadi sedikit pengalaman singkat yang sudah disampaikan oleh Bang Doli menutup acara pelatihan online batch 3 Soil Judging Contest kita pada siang hari ini. Namun tadi sudah banyak ilmu yang kita dapatkan, sumber-sumber informasi, pengalaman juga yang sudah diceritakan dari Bang Doli. Serasanya tidak enak lah kalau tidak ada apresiasi dari kita ya. Berikut ini Bang, ada sedikit apresiasi dari kami anak-anak himpunan mahasiswa ilmu tanah untuk Bang Doli. Mungkin boleh ditampilkan panitiaan Medinfo. Ini Bang, mohon diterima Bang. Mungkin hanya ini sedikit kenang-kenangan dari kami sebagai bentuk apresiasi terkhusus untuk Abang yang sudah bersedia menyediakan waktunya, menyempatkan waktunya untuk memberikan materi-materi terbaiknya dan pengalamannya untuk kami semua anak-anak ilmu tanah Universitas Sriwijaya. Mohon diterima Bang. Oke, halo Bang Doli. Kendala jaringan ya Bang Dolinya ya. Mohon diterima Bang. Untuk kenang-kenangan dari anak ilmu tanah. Oke, kawan-kawan, mohon maaf nih, mungkin kita menunggu sejenak. Bang Doli masih terkendala jaringan kayaknya. Nggak ada ya? Belum muncul di Abang ya? Udah muncul. Abang? Udah muncul. Oh ya sudah. Mohon diterima Bang ya. Terima kasih. Mungkin hanya itu yang dapat kami berikan. Oke, baik. Terima kasih banyak Bang. Demikian serah terima sertifikat untuk narasumber kita pada hari ini. Mungkin di akhir boleh untuk Bang Doli Ronaldo Harahap Sarjana Pertanian untuk menyampaikan closing statement. Kami persilakan Bang. Oke, jadi untuk kalian, terutama untuk di profesian, jadi kita kalau mau juara di Soil Judging Contest itu, janganlah untuk membentuk tim itu jangan dari kita seminggu sebelum kegiatan, sebelum lomba. Jadi bentuklah tim yang memang mereka itu harus sama-sama terus belajar terus sama-sama, materi mereka dapatkan sama dari sebulan atau 2 bulan 3 bulan sebelum kegiatan. Jadi kalian tim itu matang, kesempatan juara itu besar, jadi nggak kita ngabisin uang jurusan itu nggak apa-apa, nggak terlalu berat hati lah kalau misalnya istilahnya. Kalau kita ngabisin uang jurusan, kalau kita dengan effort kita, dengan usaha kita di awal itu yang lebih bagus lagi deh. Jadi kemungkinan untuk juara itu tinggi. Kalaupun abang bilang tadi ada permainan kadang di panitia, ya jangan dijadikan patokan. Pokoknya kalian berusaha dulu yang paling maksimal untuk jadi juara. Karena Unsri pernah juara paling Ilmi Tanes di Padang terakhir
2012 2014 itu se-Indonesia juara 1 kita di Padang. Jadi nggak menutup kemungkinan kita juga bisa juara lagi, gitu. Apalagi juara umum. Oke, baik. Terima kasih Bang Doli Ronaldo Harahap, Sarjana Pertanian. Jadi kawan-kawan dan rekan-rekan sekalian, tadi sesuai dengan pengalaman dari Bang Doli dan juga keadaan kita saat ini dalam masa pandemi, satu kata yang harus kita ingat, yaitu perkataan dari Leonardo da Vinci, Vini Vidi Vici. Aku datang, aku melihatnya, dan aku mengalahkannya. Jadi di setiap situasi dan kondisi, kita datang, kita lihat, kita evaluasi, kita eksekusi, kemudian kita taklukkan. Itulah kata yang tepat untuk kita saat ini. Oke, baik kawan-kawan sekalian, tadi sudah disampaikan materi oleh Bang Doli, sudah juga sesi tanya jawab, sertifikat sudah diberikan. Mungkin mohon kesediaan untuk kawan-kawan, rekan-rekan, dan kakak-kakak, abang-abang sekalian untuk mengaktifkan kamera sebagai sesi dokumentasi kita dalam kegiatan pelatihan online Soil Judging Contest Week 3 pada hari ini. Boleh diaktifkan kameranya sebentar, kawan-kawan. Untuk panitiaan Medinfo, boleh nanti diambil alih untuk aba-aba sesi dokumentasi. Oke, kita tunggu sebentar ya, kawan-kawan. Mungkin yang cewek-ceweknya pakai hijab dulu kan, yang cowoknya juga pakai hijab mungkin. Oke, baik. Sesi dokumentasi sudah, artinya sudah berakhir, sudah acara ini dapat bernilai dan juga dapat sama-sama kita terima dengan baik. Maka alangkah baiknya jika acara ini kita tutup dengan bersama-sama melafazkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, baik. Untuk rekan-rekan, kawan-kawan, baik, kami ucapkan terima kasih banyak kepada kawan-kawan, terkhususnya untuk Bang Doli dan juga para peserta hari ini. Agar acara ini lebih hikmat, kami ulangi, marilah bersama-sama kita tutup acara ini dengan melafazkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, terima kasih Bang untuk kesediaannya yang sudah memberikan ilmunya. Jangan lupa nanti untuk kembali mampir, mungkin bisa berbincang-bincang lagi dengan anak 20 yang pengen lebih dekat, lebih kenal lagi dengan Abang. Oke. Untuk kawan-kawan dan rekan-rekan sekalian yang ingin meninggalkan ruang Zoom meeting, kami persilakan. Terus juga untuk Bang Doli Ronaldo, boleh